Halo guys, selamat datang di channel saya. Bahas-bahas. Channel ini nantinya akan membahas tentang donghua, anime, game, maupun komik-komik seperti manhwa, manhwa, ataupun manga. Kali ini, kita akan membahas manhwa Nanyak untuk part 2-nya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju pembahasannya. Cerita dimulai dengan Jaesin yang sedang menelpon sopir pengangkut barang. Jaesin meminta tolong si sopir itu untuk membantunya mengangkut barang-barang Jaesin dari rumahnya yang sekarang. Namun, si sopir itu menolaknya, karena ia harus mengantarkan barang-barang ke tempat lain. Tetapi Jaesin terus memintanya. Si sopir bilang, ia akan ke sana lusa nanti, lalu ia menutup teleponnya. Setelah itu, Jaesin bertemu Tuan Tanah, Bong Filma. Bong Filma terkejut karena Jaesin masih hidup. Lalu Bong Filma mengecek luka Jaesin dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar luka hasil berkelahi dengan monster. Namun Jaesin diam dan tidak menjawab apa-apa. Bong Filma pun meminta Jaesin untuk tinggal di sana lebih lama. Tetapi Jaesin menolak. Bong Filma meminta Jaesin untuk membereskan siluman-siluman itu, tetapi Jaesin menolaknya. Lalu Bong Filma memberitahu Jaesin kalau di atas bukit ada sebuah kuil bernama Nanyak. Tempat itu sudah lama ditinggalkan dan banyak orang menghilang di sana. Karena banyak rumah kosong, dan daerahnya sedang dikembangkan ulang, jadi polisi tidak memperdulikannya. Karena yang hilang itu biasanya orang gelandangan. Lalu Bong Filma mengatakan kalau dia mendengar cerita dari orang yang sebelumnya selamat seperti Jaesin. Katanya, ia melihat hantu di kuil Nanyak itu. Katanya ada penampakan wanita dengan baju aneh dan rambutnya panjang. Lalu Bong Filma meminta Jaesin untuk membereskannya. Jaesin menolaknya, tetapi Bong Filma tidak mendengarkan Jaesin. Jaesin pun bingung. Jaesin ingin pindah dari sana, tetapi Jaesin bingung sampai hari sudah larut malam. Jaesin memandang ke arah benda aneh yang dia ambil kemarin, dan membawanya ke kuil Nanyak. Saat berjalan ada cahaya seperti dua mata yang menyala di kegelapan memperhatikan Jaesin. Di tengah perjalanan, Jaesin memikirkan apakah wanita itu terus muncul di mimpinya karena dia akan menjadi korban selanjutnya. Lalu Jaesin merasa kalau dia terus berputar-putar melewati jalan yang sama. Setelah itu akhirnya dia sudah sampai di kuil Nanyak. Kuil itu sama persis seperti bangunan yang ada di lukisan. Lalu Jaesin memasuki kuil itu dengan membawa benda yang kemarin diambilnya. Saat membuka pintunya, ia melihat sesosok wanita cantik dengan pakaian yang aneh, lalu wanita itu tersenyum. Ternyata wanita itu berbeda dari yang Jaesin lihat di mimpinya. Jaesin ingin meminta maaf dan segera keluar, tapi Jaesin tidak bisa bergerak, dan suara Jaesin tidak bisa keluar. Lalu wanita itu mencoba membunuh Jaesin, tetapi ketika Jaesin hendak diserang, tiba-tiba benda yang dia bawa itu mengeluarkan aura aneh. Wanita itu pun bertanya siapa Jaesin, dan kenapa Jaesin ada di sana. Jaesin meminta maaf karena masuk sembarangan. Tiba-tiba ada suara memanggil-manggil orang dengan sebutan anak muda. Ternyata itu adalah siluman yang kemarin menyerang Jaesin. Karena Jaesin merasa dia yang menggiringnya ke sana, akhirnya Jaesin memilih untuk mengusirnya sendiri. Wanita misterius itu pun kaget karena Jaesin datang ke sana bukan untuk membunuhnya. Namun Jaesin kewalahan, dan malah membuat tempat itu berantakan. Jaesin terkena serangan siluman itu, dan terpental. Wanita misterius itu pun merasa kalau teknik berpedang Jaesin buruk, dan mengira Jaesin bukanlah seorang pengusir setan. Tetapi ia bingung, kenapa seorang manusia biasa mempunyai pedang seperti itu. Lalu saat siluman itu menyerang si wanita misterius, Jaesin mencoba itu melindungi wanita itu dengan menangkis serangannya. Namun sebelum sempat menangkis, muka Jaesin dicengkram oleh siluman itu. Lalu dengan penuh tenaga, Jaesin menebas tangan dan leher siluman itu. Tetapi, potongan tangan siluman itu menghilang dan siluman itu beregenerasi. Jaesin pun kaget. Setelahnya, siluman itu berubah menjadi wujud yang aneh dan bertambah besar. Wanita misterius itu mengatakan kalau itu ada tubuh utamanya. Siluman tidak bisa membesarkan badannya. Wujud yang diperlihatkan adalah ilusi dari auranya. Biarpun bertarung dengan wujud ilusinya, dia tidak akan terluka.
Ilusi itu pasti punya tubuh utama di suatu tempat, dan itu yang harus dicari. Lalu wanita itu bertanya, apakah Jaesin tahu cara bertarung melawan siluman itu? Jaesin pun menjawab kalau dia tidak tahu. Wanita itu bertanya lagi, bagaimana Jaesin bisa mempunyai pedang itu kalau dia tidak tahu cara bertarungnya? Seketika Jaesin kaget, ternyata benda yang ia pegang itu ternyata sebuah pedang. Wanita itu bertanya, apakah Jaesin mau mati? Kenapa Jaesin sangat percaya diri pergi ke kuil Nanyak? Jaesin pun menjawab kalau ada seseorang yang sedang ia cari. Wanita itu bertanya kenapa orang itu ada di sini. Lalu, saat Jaesin hendak diserang oleh siluman, si wanita misterius itu melindungi Jaesin. Sekali lagi wanita itu bertanya sambil marah, apakah Jaesin cari mati, datang ke tempat seperti itu? Ia berkata kalau Jaesin sudah bertemu dengan orang yang dia cari, dia mau apa? Apakah dia mau mati bersama? Jaesin berterima kasih atas pertolongan yang wanita itu berikan. Lalu saat wanita itu hendak diserang oleh siluman, Jaesin melindunginya. Jaesin berkata kalau semua yang dikatakan wanita itu benar. Mendengar dari mulut orang lain terdengar bodoh juga. Jaesin bercerita, saat dulu dia pernah terkena kecelakaan parah. Dia pikir waktu itu dia akan mati. Tapi saat itu dia tiba-tiba berpikir, mati pun aku tidak peduli, tapi jika tidak bertemu orang itu, rasanya tidak adil. Dia sadar saat itu, ini adalah satu-satunya yang masih belum terselesaikan dalam hidupnya. Jadi, biarpun sudah saatnya dia mati, dia ingin setidaknya bisa menemui orang itu. Lalu Jaesin bangun dan mencoba mencari tubuh utama dari siluman itu. Tetapi, tiba-tiba wanita itu berkata biar dia yang mencarinya. Tidak ada waktu untuk mencari tubuh utamanya. Mereka pun bekerja sama, karena wanita itu jadi menemukan alasan untuk keluar dari tempat itu. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika kalian menyukai video ini.